Tapi, pemandangan yang tidak bisa dibayangkan siapapun terjadi. Apa yang dilakukan Tang San membuktikan bahwa bagi Spirit Masters di medan perang, kemenangan tidak harus selalu mengandalkan kekuatan, tetapi dapat dicapai dengan kebijaksanaan dan perencanaan. Dalam sekejap sosok muncul di hadapan Tang San seperti ngengat yang ditarik ke api, langsung menyembunyikan bentuk Tang San, praktis melindungi semua Tang San di belakangnya. Jika perisai kulit penyu mengenai Tang San, maka mereka harus melewati ini terlebih dahulu. Orang yang tiba-tiba muncul di depan Tang San bukanlah orang asing, tetapi Kapten Tim Kaisar, Guru Jiwa Naga Tiran Petir Biru Yu Tianheng. Bagaimana mungkin? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua anggota tim Kaisar. Segera setelah itu, mereka dengan jelas melihat keadaan Yu Tianheng saat ini. Yu Tianheng secara alami tidak akan membantu Tang San memblokir serangan rekan satu timnya. Dan bahkan jika dia akan, dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk mencapai sisi Tang San. Tapi semua ini sudah direncanakan sebelumnya oleh Tang San. Bayangannya terkubur di saat-saat pembukaan pertama pertarungan roh. Yu Tianheng benar-benar terjerat dalam rumput perak biru, dengan paksa ditarik ke depan Tang San untuk bertindak sebagai perisai dagingnya. Sebelumnya ketika kedua belah pihak pertama kali bentrok, Yu Tianheng telah jatuh ke dalam skema Tang San, ketika dia menderita luka-luka di bawah pengepungan Shrek Seven Devils. Pada awal pengepungan itu, ketika Tang San menggunakan Blue Silver Grass untuk mengikatnya. Blue Silver Grass saat ini memiliki 3 cincin roh, itu juga memiliki 3 kemampuan roh. Binding tidak diragukan lagi adalah yang paling praktis, Spiderweb Restraint secara alami adalah yang paling kuat. Tapi, kemampuan cincin roh kedua yang sederhana itu tidak boleh diabaikan. Adegan saat ini adalah akibat langsung dari kemampuan cincin roh kedua Tang San, Parasit. Meskipun Yu Tianheng telah memulihkan kekuatan bertarungnya di bawah bantuan-bantuan 9 hati Apple Xie Lingling, benih Blue Silver Grass diam-diam telah bersarang di tubuhnya dengan menggunakan binding. Ketika kemampuan roh kedua diluncurkan, parasitik benih akan mengikuti kendali Tang San. Ketika Tang San berbalik untuk meluncurkan pengekangan jaring laba-laba pada Master Roh Burung Berpadu Angin, dia secara bersamaan secara diam-diam mengaktifkan parasit di tubuh Yu Tianheng, menggunakan rumput perak biru untuk menariknya dengan paksa di depannya. Saat ini Yu Tianheng benar-benar terlalu lemah. Jika dia dalam kondisi puncak, dia bisa berjuang bebas dari pengekangan Blue Silver Grass tanpa perlu Thunder Fury. Tetapi saat ini pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai ini. Tang San memahami tidak hanya situasi di medan perang, tetapi pada saat yang sama hati para lawan. Dengan 2 masa kehidupan, dia tidak hanya memiliki kebijaksanaan selama 13 tahun, melainkan pengalaman hampir 40 tahun. Meskipun luka Xiao Wu membuatnya marah, dengan bencana yang dia temui di hutan besar Stardew dia mengerti bahwa kemarahan pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya dengan menjaga kepala dingin untuk saat ini dia dapat dengan jelas melihat setiap perubahan. Target pertempuran yang sempit. Jika 2 perisai kulit kura-kura Black Tortoise Spirit Masters hanya bisa dilempar dan tidak ditarik, Tang San tidak akan melakukan hal seperti ini. Ketika Yu Tianheng yang lemah hanya memiliki tubuh orang normal, pada dasarnya tidak cukup untuk menghentikan Black serangan perisai kulit kura-kura Tortoise Spirit Masters, itu hanya akan menambah nyawa. Tetapi dalam pertarungan sebelumnya Tang San sudah melihat dengan jelas bahwa perisai kulit penyu mereka dapat ditarik, dan dengan demikian pemandangan ini muncul. Ketika 2 bersaudara Simo dan Simo hendak mengalahkan Tang San, Yu Tianheng tiba-tiba muncul, segera membuat keduanya pucat karena ketakutan. Dihadapkan pada tubuh kapten mereka bahkan tidak memikirkannya. Menggunakan semua kekuatan roh mereka dengan paksa menarik perisai kulit penyu untuk mengubah arah. Tetapi, untuk mengalahkan Tang San mereka telah menyerang dengan kekuatan penuh. Perisai kulit penyu tidak hanya sangat berat tetapi bahkan lebih diresapi dengan kekuatan roh mereka yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa ditarik? Master jiwa kura-kura hitam memang kuat, tetapi sepasang saudara ini masih jauh dari level di mana mereka dapat dengan mudah mundur. Pada akhirnya pasangan itu berhasil mematahkan serangan perisai kulit penyu. 4 perisai kulit penyu tersapu sehelai rambut dari Yu Tianheng, terbang ke kedua sisi. Namun menggunakan kekuatan seperti itu membuat perut kedua bersaudara ini kram, sekaligus meludahkan darah. Dan pada saat ini, siluet melesat dari belakang Yu Tianheng seperti bintang jatuh, praktis hanya dalam sekejap itu sudah di depan mereka. Itu tepatnya Tang San yang bermata berdarah. Gerakan Tang San sangat lancar, melempar pengekangan jaring laba-laba, menyeret Yu Tianheng. Segera setelah itu, 8 tombak laba-laba di punggungnya secara bersamaan menembus tanah, menopang tubuhnya. Sendi tengah 8 tombak laba-laba membungkuk secara bersamaan, lagi-lagi meregangkan keluar dengan kekuatan penuh. Fleksibilitas mereka yang luar biasa mengirimkan Tang San seperti sambaran petir. Berdiri di sisi Shrek Seven Devils, ekspresi puas melintas di mata Grandmaster. Bergumam pada dirinya sendiri, kendalikan medan perang, kendalikan tim, kendalikan musuh,
kendalikan hati. Little Sun, Anda akhirnya memahami sepenuhnya arti dari sistem kendali Master Roh. Saat Tang San menggunakan 8 tombak laba-laba untuk melompat, dia tahu bahwa pertarungan roh ini sudah selesai. Kehilangan perlindungan penting dari kulit penyu. Meskipun Black Tortoise Spirit Masters adalah 2, bagaimana mereka bisa memblokir 8 tombak laba-laba Tang San? 8 tombak laba-laba ungu berkilau menjulur di udara, titik-titik tajam seperti 8 bintang dingin secara bersamaan menyodorkan ke Master Jiwa kura-kura hitam. Dari kulit penyu, kekuatan roh mereka menyerang balik, kecepatan bukanlah keahlian mereka. Master Roh kura-kura hitam hanya memiliki satu metode tersisa untuk mereka, memblokir. Keduanya meraung keras, tinju berayun ke Tang San di udara, kekuatan roh meledak, cahaya kuning tanah membumbung tinggi. Kekuatan roh Black Tortoise Spirit Master sama beratnya dengan kulit kura-kura mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar memusatkan kekuatan roh mereka. Menggunakan kemampuan roh, bagaimana mungkin mereka masih dalam kondisi puncak setelah menghabiskan kekuatan roh mereka? 8 tombak laba-laba sebagai tulang roh eksternal, setelah digunakan, dengan sendirinya memiliki efek amplifikasi 50% pada kekuatan serangan Tang San, itu juga tajam seperti tombak. Jika mereka masih memiliki kulit penyu, kedua guru roh penyu hitam mungkin masih bisa memblokirnya. Tapi saat ini pada dasarnya tidak ada cukup waktu untuk memulihkan kulit penyu mereka. Cahaya ungu cerah menembus kekuatan roh terkonsentrasi kuning dan meletus dalam rangkaian suara ledakan, titik tombak laba-laba ungu berkilau pada dasarnya tidak memberi lawan kesempatan. 8 tombak laba-laba di bawah kendali Tang San, secara terpisah melewati kekuatan roh lawan, menembus bahu dan lengan dua guru jiwa kura-kura hitam. Dalam cahaya ungu yang berkedip-kedip, Tang San tidak berhenti, tubuhnya membalik di udara, sekali lagi menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menembak, langsung menerkam Master Roh ular fosfor Jade Duguyan. Dengan suara bersenandung, masing-masing cangkang kura-kura kembali ke Black Tortoise Spirit Masters, dalam sekejap menjadi cahaya kuning dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Tetapi dua Black Tortoise Spirit Masters tidak lagi bisa berdiri. Ki ungu keluar dari lengan mereka, keduanya secara bersamaan terguling, tubuh mengejang dengan keras. 8 tombak laba-laba memiliki toksisitas ekstrim dari laba-laba setan berwajah manusia yang tidak dapat dibandingkan dengan racun tambahan di rumput perak biru. Di bawah racun 8 tombak laba-laba, bahkan jika kedua guru jiwa kura-kura hitam memiliki kekuatan roh yang lebih kuat, masih mustahil bagi mereka untuk menolaknya. Meskipun mereka tidak ditusuk di bagian vital, saat ini luka mereka adalah yang paling kritis dari tim Kaisar. Menyaksikan 8 tombak laba-laba ungu berkilau turun dari udara, mata Dugu yang dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Sebelum dimulainya pertarungan roh ini dia tidak pernah mengira pihaknya bisa kalah. Tetapi pada saat ini, menghadapi Tang San, dia sudah tidak melakukannya. Tidak punya keinginan untuk berkelahi. Kemampuan roh ketiganya yang paling kuat telah dengan mudah dipatahkan oleh pria di depannya ini. Dia dengan racun untuk kekuatan bertarung, masih memiliki kualifikasi apa untuk terus melawan Tang San? Apa yang dia mampu lakukan saat ini hanyalah menyemburkan awan kabut beracun lagi. Itu saja. Kilau ungu aneh pada 8 tombak laba-laba berkilauan, seperti semua sungai yang mengalir ke laut kabut racun ungu Dugu yang melakukan yang terbaik untuk sekali lagi meludahkan tiba-tiba dengan panik bergegas menuju 8 tombak laba-laba, dan dalam sekejap mata itu sudah ditelan. 4 dari 8 tombak laba-laba Tang San menjulur ke tanah, menopang tubuhnya. 2 dari 4 lainnya dengan mudah menusuk ekor ular Duguyan, dengan upaya yang tak terduga mengangkatnya ke udara. Sekarang, semua anggota tim Kaisar yang bisa bertarung telah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Mata guru jiwa guru Xie Lingling 9 hati sama-sama mengungkapkan ekspresi panik, meskipun apel berbunga 9 jantungnya sekali lagi menggunakan kekuatannya. Menyembuhkan guru jiwa yang terluka di sisi mereka, tidak dapat memulihkan kekuatan roh yang dikeluarkan guru jiwa pertempuran, dan bahkan lebih tidak mampu menghilangkan racun mengerikan dari 8 tombak laba-laba. Turunkan dia, kita akui. Yu Tianheng menyaksikan Dugu yang dibesarkan oleh 8 tombak laba-laba Tang San, jantungnya tiba-tiba berkontraksi. Dia dengan jelas melihat bahwa tidak jauh darinya terbaring 2 Black Tortoise Spirit Masters yang lengannya telah dipukul. Lengan mereka membengkak hingga 2 kali ukuran normalnya. Wajah mereka ditutupi dengan ki ungu, tampaknya hampir sekarat. Tombak laba-laba mengayun dengan mudah, melempar Duguyan ke samping. Tang San tidak memperhatikan Yu Tianheng, 4 tombak laba-laba atas menunjuk di depannya, titik-titik tajam mendekati guru jiwa apel 9 jantung Xie Lingling. Perlakukan orang-orang kami. Little Sun, detoksifikasi dulu. Tepat pada saat ini, suara tepat waktu Grandmaster mencapai telinga Tang San yang menyebalkan, membuatnya sedikit terganggu. 8 tombak laba-laba akan memberi Tang San kecenderungan jahat yang kuat, membuat serangannya menjadi lebih parah, tidak mampu mengendalikan kesadarannya.
Mendengar kata-kata Grandmaster, amukan yang mengamuk di hati Tang San berangsur-angsur menjadi tenang. Blue Silver Grace tersebar ke segala arah, secara bersamaan menarik dua Black Tortoise Spirit Masters dan Du Guyan ke arahnya. Alasan Grandmaster mengingatkannya kali ini adalah karena dia tahu betul keparahan racun 8 laba-laba tombak Tang San, dan bahwa dalam pertempuran yang begitu menegangkan Tang San jelas tidak dapat menahannya. Jika hanya beberapa saat kemudian, mungkin ketiganya akan langsung layu dari racun, seperti pohon itu saat mereka menguji 8 tombak laba-laba di hutan. Du Guyan adalah seorang Spirit Master racun sendiri dan masih mampu menahan racun 8 laba-laba tombak. Tetapi keadaan dua Black Tortoise Spirit Master sangat berbahaya. Jika bukan karena peringatan Grandmaster, sesaat kemudian bahkan Tang San tidak akan mampu melakukannya. Menghidupkan mereka kembali. Ketika Tang San mencabut racun 8 laba-laba tombak, dalam hati dia terkejut, karena racun tambahan 8 laba-laba tombak telah masuk ke dalam hati mereka. Namun, sementara Tang San memperlakukan lawan, dia juga tidak melupakan niat aslinya. Selain 3 orang yang ditusuk oleh 8 tombak laba-laba di sisinya, untaian rumput perak biru tambahan melilit pinggang Xie Lingling, menariknya ke hadapannya sebagai baik. Karena Tang San masih ditopang oleh 8 tombak laba-laba, Xie Lingling secara alami terangkat dari lantai dan dibawa kemari. Topeng Xie Lingling adalah kain muslin hitam. Karena sangat dekat, Tang San menemukan bahwa Spirit Master Sistem pembantu misterius ini memiliki sepasang mata besar yang sangat indah. Ekspresi di matanya dapat terlihat dengan jelas, tanpa ketidakmurnian, bulu mata tipis yang sedikit melengkung di antara keduanya. Kedipan lembut seperti mereka bisa berbicara. Bantu teman-temanku, jika tidak, mereka akan tetap mati. Suara Tang San sangat tenang, tanpa jejak niat dingin atau suasana hati di dalamnya. Tapi cara bicara yang tenang semacam inilah yang meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati Xie Lingling. Bagaimana bisa ini masih seorang pria? Suaranya terdengar agak muda dan lembut, tapi tindakannya begitu ganas. Kontrol, serangan, racun, dalam pertarungan hari ini, daripada mengatakan tim Kaisar dikalahkan oleh Shrek Seven Devils, lebih baik mengatakan itu dilakukan olehnya sendiri. Xie Lingling tidak mengucapkan sepatah kata pun, gemetar ketakutan hampir tidak berhasil mengumpulkan kekuatan rohnya. Lampu apel berbunga 9 jantung terbang keluar, dengan ringan menutupi tubuh Xiao Wu. Dengan racun dikeluarkan dari tubuh guru jiwa kura-kura hitam dan Du Guyan, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah guru jiwa wanita merpati putih yang bisu dan penyiar Doudo untuk waktu yang lama. Bukankah kamu seharusnya mengumumkan hasil pertarungan roh ini? Doudo saat ini terbangun seperti dari mimpi, pada dasarnya tidak berani menatap mata Tang San, buru-buru mengumumkan, pertarungan semangat tim, kemenangan Shrek Seven Devils. Tanpa sorak-sorai, Oscar dan Ma Hongjun melangkah maju, memberi makan sosis kecil untuk Xiao Wu, Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Kabut racun di ring pertarungan roh secara bertahap menghilang. Spirit Master kedua belah pihak agak diam. Meskipun pertempuran telah usai, mereka masih menatap lawan dengan penuh perhatian. Tang San tidak menarik 8 tombak laba-laba, tatapannya tertuju pada Xiao Wu, saat dia melihat lukanya dengan cepat menutup di bawah bantuan apel berbunga 9 hati, dia dalam hati menghembuskan napas lega. Saat Ning Rongrong membantu Xiao Wu turun dari tanah, dia tampak agak pucat tetapi tidak terhalang. Tang San mencabut pengekangan rumput perak biru dan jaring laba-laba dari tim Kaisar, melompat dengan 8 tombak laba-laba, ia kembali ke sisi teman-temannya. Dai Mubai memandang Tang San dengan ekspresi yang agak rumit di matanya. Little San, tampaknya hanya ketika Xiao Wu dalam bahaya kau akan menjadi inkarnasi Asura. Mata Tang San sudah melembut, cahaya merah di matanya perlahan menghilang. Xiao Wu dengan lembut mengangguk padanya, menandakan dia sudah baik-baik saja. Hanya pada saat inilah 7 iblis Shrek menjadi sadar bahwa mereka telah benar-benar menang atas musuh yang tangguh di depan mereka. Wajah-wajah yang tersembunyi di balik topeng semuanya secara kebetulan menunjukkan ekspresi tersenyum. Bagi mereka, kesulitan pertarungan roh ini belum pernah terjadi sebelumnya, juga menekan mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka, 8 tombak laba-laba Tang San, kemampuan fusion roh Dai Mubai dan Zhu Zuqing, untuk membalikan arus kemenangan dan kekalahan. Tentu saja, kendali Tang San sebagai jiwa tim juga telah ditampilkan dengan jelas dan menyeluruh. Tanpa kendali cerdas itu, kemenangan pertarungan roh ini tetap tidak akan menjadi milik mereka. Tapi di sisi lain, anggota tim Kaisar juga saling mendukung untuk berkumpul. Kulit semua orang sangat tidak sedap dipandang, terutama Yu Tianheng dan 2 guru jiwa kura-kura hitam. Ekspresi mereka saat ini begitu kaku sehingga sepertinya air akan diperas. Yu Tianheng menatap ke arah 7 setan Shrek, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tatapan yang diberikan Dai Mubai kepada mereka. Entah berapa kali keduanya bertatap muka, tapi kali ini situasinya sudah sangat berbeda. Kamu sangat kuat. Tapi,
Kami tidak sepenuhnya kalah olehmu, kata Yu Tianheng. Dai Mubai dengan tenang berkata, baik. Kerja tim Anda sendiri memiliki kekurangan. Jika tidak dapat dikatakan siapa yang akan menjadi yang terbaik dalam pertarungan semangat ini. Kekuatan Yu Tianheng telah mendapatkan rasa hormat Dai Mubai. Ini masih pertama kalinya dia bertemu lawan tirani di level yang sama dengannya. Sebagai kapten tim Kaisar, Yu Tianheng secara praktis telah menahan sebagian besar kekuatan gabungan dari 7 iblis Rek, tetapi dia masih bertahan dalam pertempuran sampai saat-saat terakhir. Meskipun tim Kaisar telah kalah dalam pertarungan roh ini, Dai Mubai memahami bahwa naga tiran petir biru sama sekali tidak kalah dari mata jahat macan putih. Yu Tianheng menghela nafas dalam hati, mengangguk ke Dai Mubai, saya berharap kami masih memiliki kesempatan untuk bertarung lagi nanti. Maka kami tidak akan memiliki kekurangan lagi. Dai Mubai tersenyum tipis, kemenangan akan tetap menjadi milik kita. Tatapan keduanya sekali lagi bertabrakan dengan percikan api. Yu Tianheng menarik napas dalam-dalam, lalu ke Master Roh Macan Tutul Hitam Osler yang mendukungnya dan yang lainnya berkata, sedang pergi. Kelompok 7 orang itu perlahan berjalan menuju pintu masuk guru jiwa dengan langkah yang agak mengejutkan. Kekalahan membuat sosok mereka yang pergi tampak agak lemah. Master Roh Ular Fosfor Giok Dugu yang tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat Tangsan yang perlahan menarik 8 tombak laba-laba. Racunmu sangat ganas, bahkan mampu menghancurkan racun ularku. Saya akan selalu mengingat aib saya hari ini. Suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu jatuh di hadapan bisa ular milikku juga. Tangsan dengan tenang melihat lawannya, dengan tenang menjawab, aku akan menantikannya. Memalingkan kepalanya bersama dengan Dugu yang masih guru jiwa-jiwa apel 9 hati Xie Lingling. Tatapannya berbeda dari kebencian Duguyan, agak gemetar ketakutan semacam kecemerlangan berkilau, menatap dalam-dalam ke Tangsan, ingin mengatakan sesuatu tetapi berakhir tanpa berbicara. Berbalik dan pergi bersama teman-temannya. Melihat punggung lawan, Dai Mubai tiba-tiba tersenyum, kami menang. Oscar menyeringai, menyerahkan sosis pemulihan kepada semua orang. Ya, kami menang. 7 orang saling memandang, masing-masing mengulurkan tangan kanan mereka. 7 tangan Shrek Seven Devils bertumpuk di udara, mengunyah sosis besar Oscar. Saat ini kegembiraan kemenangan dan persahabatan pun meledak. Tepuk tangan tiba-tiba bergema, diperkuat oleh peralatan khusus dari dalam ruang tunggu VIP. Penampilan Shrek Seven Devils memenangkan hati penonton, dan meskipun jumlah penonton tidak setinggi di luar, untuk kemenangan seperti ini, tepuk tangan yang bijaksana ini adalah akhir yang sempurna untuk tabrakan tim yang begitu kuat. Pertempuran roh. Qin Ming dari awal sampai akhir berdiri di pintu masuk lorong, menunggu murid-muridnya berjalan satu persatu. Di wajahnya tidak ada ekspresi tidak senang, malah menunjukkan senyum tipis. Bagi dia, ini mungkin hasil yang sangat bagus. Maaf, Guru Qin, kami kalah. Yu Tianheng berhenti di depan Qin Ming, menundukkan kepalanya yang selalu sombong. Qin Ming tidak berbicara, hanya dengan tenang menatapnya. Yu Tianheng bisa dikatakan sebagai murid yang paling dia banggakan, tapi dia juga sombong. Yu Tianheng melanjutkan, tanggung jawab atas kekalahan hari ini adalah milikku. Saya tidak memimpin dengan cukup baik, bertindak seperti pejuang yang sendirian, jatuh ke dalam perangkap lawan. Jika Anda menginginkannya, hukum saya. Qin Ming sama sekali bukan orang yang lembut. Sebaliknya, ketika dia mengajar murid-muridnya dia sangat ketat, mudah menggunakan hukuman berat. Tidak, Kapten, ini tidak bisa disalahkan padamu. Siapa yang bisa mengira lawan akan sangat berbahaya. Master Roh Macan Tutul Hitam Osler buru-buru melindungi Yu Tianheng. Yu Tianheng menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya. Tidak, Osler, pengkhianatan adalah kekuatan yang sama, kalah adalah kalah. Dalam situasi di mana kita mengungguli lawan dalam kekuatan roh dan cincin roh kita masih kalah, ini hanya bisa membuktikan bahwa kita membuat terlalu banyak kesalahan yang terlalu besar dalam pertarungan ini. Tianheng, meskipun ada kesalahan itu tetap bukan milikmu. Itu saya, sebagai sistem kontrol Spirit Master, jiwa tim, saya adalah komandan di lapangan, saya yang tidak memimpin semua orang dengan cukup baik. Sejak kecil, Dugu yang sangat jarang menangis, dalam 20 tahun hidupnya dia praktis selalu berlayar dengan angin yang menguntungkan. Kemampuan kontrol tipe racun langka, latar belakang yang dalam, kekuatan roh yang luar biasa di antara rekan-rekannya, selalu menempatkannya di puncak piramida. Kekalahan hari ini adalah pukulan yang lebih besar daripada orang lain. Pada saat ini, air mata terhina tanpa sadar mengalir dari matanya. Kedua guru roh kura-kura hitam tidak berbicara. Yu Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh mengangkat tangan Qin Ming. Bagi Anda, meskipun ini adalah kekalahan,
Itu tetap hal yang baik. Qin Ming berbicara sambil tersenyum. Nadanya sama sekali tidak tegas untuk anggota tim kaisar. Yu Tianheng menatap kosong ke arah Qin Ming, di dalam hatinya segera memahami sesuatu. Osler mau tidak mau berkata, "Guru Qin, kita kalah parah, bagaimana ini masih bagus?" Qin Ming dengan tenang berkata, "Karena, sampai saat ini pengalaman Anda semuanya terlalu mulus. Sekarang Anda memang telah mengalami kemunduran, tetapi kemunduran ini tidak membuat siapapun di antara Anda menderita kerugian yang tidak dapat dibatalkan. Jika kemunduran ini terjadi di masa depan, mungkin Anda akan memahami semua ini dengan mengorbankan hidup Anda. Dikalahkan tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak bisa belajar dari kekalahan. Saya pikir Anda seharusnya sudah menemukan beberapa kesalahan Anda. Kemudian, saat Anda bertemu lawan seperti ini di lain waktu, Anda akan menjadi lebih tangguh. Shrek Seven Devils mengalahkan Anda, tetapi pada saat yang sama mereka membangunkan Anda. Anda masing-masing memiliki bakat yang luar biasa. Saya hanya memberi Anda kata-kata ini." Di sini dia berhenti, pandangan menyapu seluruh anggota tim kaisar, pertumbuhan dalam kekalahan. Pertumbuhan dalam kekalahan. Anggota tim kaisar semua mengulangi kata-kata Qin Ming. Qin Ming melambaikan tangannya, "Kalian semua kembali beristirahat. Pulihkan secepat mungkin. Aku masih harus pergi menemui beberapa orang." Selesai berbicara, Qin Ming berbalik dan pergi dengan langkah besar. Benar-benar berlawanan dengan kesuraman tim kaisar, saat Shrek Seven Devils berjalan melalui tepuk tangan kepada Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Kedua guru dan murid Grandmaster dan Tang San bertatap muka, di mata Grandmaster Tang San melihat kepuasan. Mendapatkan persetujuan guru, bagi Tang San bahkan lebih penting daripada tepuk tangan penonton. Grandmaster tidak pelit dengan kata-katanya yang sangat puas, "Sangat bagus, kamu menang. Kamu tidak hanya menang atas lawan, pada saat yang sama kamu juga mengalahkan dirimu sendiri. Pertarungan semangat tim hari ini, bahkan jika itu adalah ujian pelatihan tahap kedua, kalian semua lulus ujianku dengan nilai yang luar biasa." Oscar menyeringai, berkata, "Grandmaster, lalu setelah kita kembali, bukankah kita harus berlibur?" Ke samping Flander mengerutkan kening, "Kalian anak nakal masih tidak bisa terlalu berpuas diri. Jangan bilang Anda tidak bisa melihat betapa beruntungnya kemenangan hari ini. Dalam kontes kekuatan sejati, Anda tidak akan menjadi tandingan tim kaisar." Oscar berkata, "Tapi, Dekan, saya ingat Anda pernah mengajari kami bahwa keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Jangan bilang kamu sudah lupa." Dasar anak nakal bau." Meski mulut Flander menegur Oscar, nyatanya, di dalam hati dia bahkan lebih bersemangat daripada Grandmaster. Akademi Shrek bisa dikatakan dikelola dengan tegas olehnya hingga sekarang. Tapi saat ini, siswa Akademi Shrek paling luar biasa dalam sejarahnya telah tiba. Dia percaya bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun anak-anak ini sebelum dia akan membawa badai ke seluruh dunia guru jiwa benua Douluo. Badai yang benar. Zhao Wuji tersenyum berkata, "Baiklah, Flander, kamu tidak perlu terlihat kaku saat kamu lembut di dalam. Kali ini anak-anak juga bekerja keras. Grandmaster, katamu apakah mereka bisa istirahat sebentar setelah kita kembali?" Grandmaster perlahan mengangguk, "Kita harus membiarkan mereka istirahat sebentar. Saat kami kembali, kami akan memberi mereka liburan setengah bulan. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah itu saya akan mempertimbangkan kapan harus memulai pelatihan tahap ketiga." Masih ada tahap ketiga? Selain Tang San, 6 lainnya tidak bisa membantu tetapi secara bersamaan berteriak ketakutan. Grandmaster hanya menyapu pandangan datarnya pada mereka, wajahnya juga pulih ke kekakuan tradisionalnya. "Mengapa? Anda punya keluhan?" Tidak, tentu saja tidak. Grandmaster, Anda adalah yang paling bijaksana. Jangankan tahap ketiga, bahkan jika tahap keempat atau kelima, kita pasti bisa bertahan." Oscar bergegas menjawab. Yang lainnya semua dalam hati menyekat tetesan keringat. Mereka semua harus mengakui bahwa metode pelatihan Grandmaster tidak diragukan lagi memiliki hasil yang luar biasa, tetapi tidak ada yang ingin mengingat kembali penderitaan yang mereka alami. Tahap pertama dan kedua sudah sangat sulit, apa mungkin pelatihan tahap ketiga itu? Pada saat itu, seseorang sedang berjalan. Sebelum dia mencapai mereka, suaranya mendahului dia. "Din Flander, wakil dekan Zhao Wuji, apa kau baik-baik saja?" Murid Qin Ming memberikan penghormatan. Kedatangannya adalah guru pelatih tim Kaisar Qin Ming,
Hanya dengan beberapa langkah cepat, dia berlutut di depan Flander dan Zhao Wuji. Saat ini, dia sudah benar-benar tanpa ketenangan terkontrol yang dia miliki di hadapan tim Kaisar. Matanya bersinar karena emosi. Flander menggunakan tangannya untuk menopang kacamata di hidungnya. Aku masih mengira kau sudah lama melupakan kami. Dasar anak nakal. Zhao Wuji menarik Qin Ming dari tanah, mengukurnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak nakal yang baik, kamu semakin ganas. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum Anda mengejar kami para pembuat kode lama. Qin Ming dengan hormat menurunkan tangannya dan berdiri. Terlepas dari berapa lama, kedua dekan selalu menjadi guru Qin Ming juga akan selamanya menjadi murid Akademi Shrek. Melihat pemandangan di depan, Shrek Seven Devils tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Qin Ming, mereka telah dengan jelas melihat Qin Ming di pintu masuk di sisi lain dari cincin pertarungan roh. Orang ini jelas sangat dekat hubungannya dengan tim Kaisar, tetapi mendengar artinya dalam kata-katanya, bukankah dia? Flander mengangkat tangannya, menepuk pundak Qin Ming dengan keras. Sudah bertahun-tahun sejak kamu meninggalkan akademi, tapi kamu masih canggung seperti sebelumnya. Ayo, aku akan memberimu perkenalan, ini Grandmaster, 7 monster kecil lainnya yang baru saja kamu lihat di arena pertarungan roh. Qin Ming pertama kali dengan hormat memberi hormat kepada Grandmaster, selanjutnya dengan hormat seorang murid, halo, Grandmaster. Grandmaster mencondongkan tubuh ke samping, tanpa menerima kesopanannya dengan tenang berkata, tidak perlu sopan. Qin Ming memandang Grandmaster tidak menerima kesopanannya dan tidak bisa menahan sedikit dingin. Ke samping Flander tersenyum. Anda adalah guru keponakannya, dalam hal ini Anda dan dia dari generasi yang sama. Tentu saja dia tidak akan menerima kesopanan Anda. Qin Ming bingung menatap Flander, di mata Grandmaster ada cahaya kebencian, tampaknya menegur Flander karena mengungkapkan latar belakangnya. Flander menyeringai, berkata, semua orang di sini ada di pihak kita. Anda tidak perlu menyembunyikannya. Jangan bilang kau bersikeras padaku untuk tidak memberitahu semua orang bahwa Yu Tianheng adalah keponakanmu. Apa? 7 iblis Shrek praktis secara bersamaan berteriak kaget. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Grandmaster benar-benar akan lahir dari 7 klan besar, dan bahkan yang memiliki kekuatan serangan paling besar, klan Blue Lightning Tiran Dragon. Ekspresi Grandmaster segera menjadi suram, kamu sudah memberitahu mereka. Flander, sudah kubilang berulang kali bahwa aku dan klan Blue Lightning Tiran Dragon sudah lama tidak memiliki hubungan. Meninggalkan kata-kata ini, Grandmaster berbalik dan pergi keluar. Tang San melangkah maju ingin mengejar gurunya, tetapi Grandmaster mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kamu masih harus menghitung poin dari pertarungan roh bulan ini, kamu nanti akan kembali dengan Flander. Saya punya bisnis. Mengikuti Grandmaster dengan matanya, Tang San agak bingung menatap Flander. Di dalam hatinya, dia secara bertahap mulai memahami alasannya. Tak heran ketika Grandmaster menyebut klan Blue Lightning Tiran Dragon saat itu ekspresinya agak aneh. Awalnya dia berasal dari klan guru jiwa yang begitu tangguh, dalam klan semacam itu, memiliki varian roh yang lemah seperti San Pao. Jika itu dia, mungkin dia juga. Flander dengan agak menyesal berkata, ini saya menembak mulut saya. Sudahlah, Xiao Gang sudah lama terbiasa dengan ini. Qin Ming menarik napas panjang, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Grandmaster secara tidak terduga adalah Paman Tianheng. Ekspresi Flander dengan sangat cepat pulih menjadi normal, berkata kepada Shrek Seven Devils, Anda pasti sangat bingung tentang mengapa Qin Ming datang ke sini. Sebenarnya sangat sederhana, dia juga pernah seperti Anda, orang dari Akademi Shrek. Selain itu, dia masih menjadi murid kami yang paling berprestasi. Lulusan pertama Akademi Shrek. Mubai, San Kecil, Xiao Wu, belum lama ini Anda mengurangi rekor kecepatan peringkat ke-30 yang ditetapkan oleh Qin Ming saja. Qin Ming tersenyum tipis kepada Shrek Seven Devils, berkata, halo semua junior. Guru Flander, tampaknya pertumbuhan Akademi Shrek kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Zhao Wuji ke samping agak tak berdaya berkata, apa yang lebih baik? Anak-anak ini adalah siswa terakhir Akademi. Qin Ming dalam hati khawatir, tanpa sadar berkata, jangan bilang masalah keuangan Akademi masih belum terselesaikan. Begitu kata-kata itu keluar, dia menyadari kesalahannya, melihat ke arah Flander dengan ekspresi agak malu. Flander menghela nafas, itu fakta, kami tidak menyembunyikannya. Selain itu, kami juga lelah. Seiring dengan kemajuan zaman, kita tidak lagi memiliki dorongan kemudaan. Setelah menunggu anak-anak ini lulus, saya pikir, kita juga bisa pergi ke sesuatu yang diklasifikasikan sebagai kehidupan kita sendiri. Qin Ming, Anda mengajari siswa-siswa itu dengan baik,
Mereka semua bisa dianggap sebagai elit. Qin Ming tersenyum kecut. Bukannya saya mengajar dengan baik, tetapi anak-anak itu memiliki bakat dan latar belakang yang luar biasa. Saya juga tidak memiliki daya tarik yang mampu mengajar mereka, melainkan akademi kami memiliki cukup banyak hal untuk menarik mereka. Mengatakan ini, Anda seorang guru akademi? Flender agak heran menatapnya. Qin Ming mengangguk, berkata, Guru Flender, saat ini saya sedang mengajar di Heavendo Imperial Academy. Ketujuh anak dari tim Kaisar ini semuanya adalah murid paling menonjol dari Akademi Kekaisaran Surga Dou. Flender terkekeh, berkata, dengan sekali melihatmu, aku diyakinkan tentang pertarungan roh ini. Baik, di sini tidak ada tempat untuk mengobrol, ikut kami ke toko anggur. Bertahun-tahun tanpa bertemu satu sama lain, kita akan mengobrol. Qin Ming dengan senang hati mengangguk setuju. Tatapannya menyapu Shrek Seven Devil satu persatu, pikirannya diam-diam bergerak. Dia telah mendengar dengan jelas apa yang Flender katakan, dia juga sangat jelas tahu rekor seperti apa yang dia pegang di Akademi Shrek, dan tanpa diduga 3 dari 7 anak ini telah memecahkan rekornya. Jelas usia mereka sekarang tidak boleh tinggi.